Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Ustazah sayangi, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, semoga semuanya dalam penjagaan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anak, sebelum kita belajar, yuk kita biasakan untuk berdoa dulu. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sahil wa yassir ma ta'assar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala aw yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Baik anak-anak, kita sekarang mau belajar tentang volume kubus dan volume balok. Ya, volume, kata lain dari volume adalah isi. Ya, apa yang dimaksud isi itu apa? Ya, volume itu adalah, atau nama lainnya isi, adalah banyaknya benda yang ada dalam ruang tersebut. Jadi kalau kita mau menghitung volume kubus, berarti di dalam kubus itu seberapa isinya, di dalam balok itu seberapa isinya. Nah, sebelum kita belajar tentang volume balok dan kubus, kita akan mempelajari dulu tentang satuan volumenya. Ya. Nah, dalam penghitungan volume nanti kita akan menggunakan satuan yang sering digunakan adalah bentuknya kubik seperti tangga berikut, atau bentuknya liter seperti tangga yang sebelah kanan. Ya, satuan volume yang kanan dan yang kiri itu punya satu hubungan, ya, yang saling yang punya hubungan yang bisa kita pakai untuk menghitung bareng-bareng. Semuanya bisa dipakai. Ya, di masyarakat itu ada yang menggunakan satuan kubik, ada yang menggunakan satuan liter. Anak-anak supaya paham apa sih kubik, apa sih liter, itu seperti ini. Ya, yang sudah diteliti oleh ahli matematika bahwa 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik, atau 1 desimeter kubik itu sama dengan 1 liter. Nah, sehingga dalam gambar ini sama Ustazah dikasih garis ini maksudnya bahwa 1 desimeter kubik itu adalah sama dengan 1 liter. Sebenarnya Kak Ustazah mengatakan ini adalah tangga. Sebenarnya di tangga ini selain satu gambar ini, satu penghubung ini, sebenarnya banyak yang bisa kamu buat garis seperti ini. Tapi kenapa sama Ustazah hanya ditulis satu ini, supaya kamu mudah menghafalkan. Nanti kalau terlalu banyak garis, maka kamu akan lebih ruwet menghafalkan. Tapi kalau hanya menghafalkan satu garis kan mudah. Oh iya, pada satuan volume kemarin itu yang sama adalah desimeter kubik itu sama dengan liter, kan selesai. Sebenarnya kalau kalian mau membuat garis bisa ini ya. Liter ini kamu tarik ke bawah kan ada 3 turun 3, 1 2 3. Nah, kalau sini kubik itu sekali turun kan 1000, ini turun 1 itu sama dengan artinya yang sebelah kanan ini turun 3, sebelah kiri turun 1, sebelah kanan sama dengan turun 3, 1 2 3. Ini turun 1. Jadi sentimeter kubik ini bisa ditarik garis ke mililiter. Artinya apa? 1 cm kubik sama dengan 1 mili. Demikian juga yang naik. Ya, masih bisa saja ditarik garis. Tapi tidak perlu, supaya tidak banyak-banyak yang kamu hafalkan. Yang penting kamu ngerti, ya. Sebagai contoh ini sama Ustazah dihadirkan 5 contoh sebagai berikut. Kita bahas satu persatu. 5 meter kubik itu mau dijadikan sentimeter kubik. Seperti apa caranya? Kita hitung dari meter kubik ke sentimeter itu naik apa turun? Dilihat gambarnya. Dari meter ke senti, ternyata turunnya berapa? Nah, 1 2, turunnya 2. Ya, sekali turun kita kalikan 1000. Kalau 2
2 kali turun berarti dikalikan 1 juta. Ini 1 kali turun kali 1000, 2 kali turun kali 1 juta. Sehingga dihitung sama dengan 5 meter kubik itu sama dengan 5 juta sentimeter kubik. Contoh yang berikutnya ya, contoh yang berikutnya dari milimeter kubik menjadi desimeter kubik. Naiknya berapa? Ternyata naiknya 2. Kalau naik kan dibagi, maka ini dibagi ya. Biasanya kalau anak-anak les tuh ini dicoret saja nolnya ya, maksudnya dicoret itu sebenarnya dibagi ya. Kalau dicoret 3 berarti dibagi 1000, dihitung seperti ini ya. Demikian juga ini ya. Nomor 4 ini dijumlahkan ya, 7 meter kubik ditambah dengan 2 desimeter kubik. Karena satuannya belum sama ya enggak bisa dijumlahkan, maka harus disamakan ya. Di sini semua disamakan menjadi sentimeter kubik. Dari meter kubik menjadi sentimeter kubik berarti turun 2, maka dikalikan 1 juta. Dari desimeter kubik ke sentimeter kubik turun 1, maka dikalikan 1000. Kita hitung ke kanan, hasilnya seperti ini, disusun ke bawah. Demikian juga nomor yang terakhir, contoh nomor terakhir ya, 5 cm kubik ditambah 300 ml. Otomatis tidak bisa ini dijumlah langsung, harus disamakan dulu satuannya ya. Nah, ini ada liter, ada kubik. Bagaimana? Ya disamakan sesuai tangganya masing-masing ya. Sesuai masing-masing. Dijadikan desimeter kubik dulu. Ya, berarti turun naik 1 seperti ini ya. Kalau ada ini sebenarnya kalau anak-anak les biasanya dikatakan dicoret aja nolnya. Sebenarnya ini dibagi ya. Yang atas dibagi 100, bawah dibagi 100. Demikian juga ini dari mili ke liter ya, naik berarti dibagi 1000. Terus kita hitung ke kanan ya, akhirnya ini 5/10 dijadikan desimal 0,5, 3/10 dijadikan desimal 0,3. Kemarin pada penjumlahan desimal, kalau penjumlahan desimal itu komanya harus lurus sehingga hasilnya adalah 0,8 liter. Ya, supaya kamu lebih paham, silahkan latihan 1 dikerjakan. Oke. Kemudian volume kubus. Ya, sebelum kita tahu apa sih volume kubus, kita ulang kembali tentang ciri-ciri kubus yang anak-anak dari kelas 1 itu sudah mengenal kubus ya. Kelas 2 ada, kelas 3 ada ya. Kelas 4 kemarin juga ada, tapi kelas 5 diingatkan kembali supaya lebih paham ya. Ciri-cirinya bahwa kubus itu memiliki 6 sisi. Biasanya Ustazah itu mengatakan sisi yang mudah itu 6 itu mana? Atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Itu lebih mudah anak-anak pahamnya ya. Kemudian memiliki 8 titik sudut, kan 8 titik sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Memiliki 12 rusuk. Rusuknya ini garis-garis yang membatasi ini namanya rusuk ini ya. 1, 2, 3, 4. Ustazah biasanya bilangnya gini, ini yang tidur ini ada berapa? Dia dong 1, 2, 3, 4. Di atas juga ada 2, ada 4 berarti 8. Terus yang berdiri 1, 2, 3, 4. 8 tambah 4, 12. Itu ya. Kemudian menentukan volume kubus sekarang ya. Menentukan volume kubus. Biasanya ada peraganya ya. Ada kubus, di mana kubusnya ada kubus besar ya, dan ada kubus kecil. Kubus kecilnya ditata di dalamnya seperti ini, kemudian dihitung ya. Setelah penuh kemudian nanti istilah bahasa Jawa disok nih kembali ya, ditumpahkan terus dihitung ya. Ternyata kalau ada di dalamnya itu ada 5 kubus satuan ke kanan, 5 kubus satuan ke belakang, dan 5 kubus satuan ke atas. Itu kalau dimasukkan ke dalam satu kubus besar kemudian ditumpahkan, ternyata di dalamnya itu memuat 125 kubus kecil atau kubus satuan
Dari ilustrasi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa volume kubus itu adalah ini, sisi depan ini, kemudian dikalikan ini, yang ke belakang tadi, kemudian dikalikan yang ke atas. Atau dalam bahasa matematikanya, volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi, ya. Tapi yang prinsipnya kalau volume, mencari volume itu adalah luas alas kali tinggi. Ya, makanya sebelum anak-anak belajar bangun ruang itu anak-anak mesti sudah difahamkan dulu bangun datar, karena nanti akan berkaitan dengan luas alas yang berbentuk bangun datar, ya. Jadi sekali lagi penekanannya ya, menghitung volume itu rumus aslinya adalah luas alas kali tinggi. Tinggal nanti menyesuaikan alasnya berbentuk apa. Kalau kubus alasnya berbentuk persegi, maka alasnya luasnya sisi kali sisi. Nah, tingginya kubus kan juga sisi, sama. Ya sudah, berarti volume kubus adalah sisi kali sisi kali sisi. Ya, ini contohnya. Contoh 1, hitung volume kubus yang panjang rusuknya 7 cm. Rumusnya dipasang, angka-angkanya dipasang, tinggal menghitung, selesai. Nomor 2, sebuah kubus luas alasnya 25 cm persegi. Hitung volumenya. Sudah ada rumusnya. Volume itu luas alas kali tinggi. Tingginya kubus berupa sisi. Angkanya dipasang, dihitung, selesai. Ya. Contoh nomor 3, ini bukan mencari volume tapi sudah lebih berupa gambar, malah enak kalau berupa gambar, ya. Tinggal dipasang rumusnya, angka-angkanya dipasang, dihitung, selesai. Oke. Latihannya latihan 6, ya. Silakan supaya lebih paham, mendapat pemahaman yang lebih sempurna, latihannya dikerjakan. Jadi dalam bermatematika, kalau pengen pintar matematika, pengen paham matematika, itu bukan membaca, tidak seperti pelajaran yang lain, ya. Dalam bermatematika itu butuh berlatih, ya. Supaya mendapat pemahaman yang sempurna, itu latihan. Jadi semakin banyak kamu berlatih, kamu akan semakin terampil matematika, semakin pintar matematika. Bahkan kalau anak yang hobi matematika kurang ini bukunya Ustazah ini, dia akan mencari buku-buku yang lain, ya. Demikian yang bisa Ustazah sampaikan, semoga bermanfaat anak-anak. Jadi paham bermatematika, dan yang penting anak-anak menjadi anak yang solih-solihah, anak-anak yang mulia, sukses dunia akhirat, ya, taat pada orang tuanya, membanggakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi penerus perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih perhatiannya. Jika ada salahnya dari Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.